Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok Minggu Kelima akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan 3D Reconstruction and Feature Extraction, LOD Building, Forest or Tree, and HD Map. Anggota kelompok kami beranggotakan Ikrami Nuzul Syam Husaini, Muhammad Nawal Firjatullah, Jevan Rofelik Bardede, dan Fahrulinar Rosyid Muhammad. Nah, apa itu 3D Reconstruction? Menurut jurnal yang kami review, 3D Reconstruction adalah proses pembuatan kembali representasi 3 dimensi dari tampilan objek 3 dimensi dari alat scanner, seperti terrestrial scanner maupun 2D dari kamera metrik. Jadi 3D Reconstruction ini merekonstruksi ulang model dari objek di dunia nyata dengan menggunakan kamera metrik maupun laser scanner dan lainnya. Nah, metodologi yang digunakan pada paper kali ini atau jurnal kali ini adalah yang pertama yaitu analisis pada jurnal ataupun publikasi yang telah di-upload dalam rentang waktu abad 21 dengan kata kunci 3D Reconstruction. Jadi dari berbagai jurnal disimpulkan ke dalam satu jurnal ini. Nah, ruang lingkup penelitian pada jurnal ini mencakup laser scanner, binokular, and monocular image, serta video kameras. Nah, setelah disimpulkan di jurnal ini, kerangka teknik rekonstruksi ini terbagi pada 2 bagian, yaitu generating point clouds and processing point clouds. Dengan proses yang lebih detail tertera pada diagram alir terlampir. Untuk diagram alirnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Jevan Rofelik Bardede. Pak Jevan, dipersilahkan. Sebelum masuk ke diagram alir, kita harus tahu data apa yang diinput untuk menghasilkan point cloud. Yang data yang pertama itu bisa menggunakan dengan monocular image, yang kedua stereo image, lalu yang ketiga video image, dan yang terakhir laser scanner. Pada jurnal ini hanya membahas monocular image, stereo image, dan video kameras. Untuk laser scanner sendiri tidak dibahas karena hasil output dari laser scanner sudah berbentuk dengan point cloud. Nah, untuk diagram alir, pada dasarnya, untuk yang monocular image dan monocular image atau video frames, dan stereo image atau video frames itu menggunakan proses yang sama. Perbedaannya kalau misalnya monocular image dengan monocular image atau video frames itu, dia menggunakan kamera motion estimation. Sedangkan kalau misalnya stereo image itu, dia tidak menggunakannya. Langsung ke sparse 3D reconstruction. Lalu masuk ke generating point cloud from monocular image. Nah, algoritma yang digunakan ini ada 4. Yang pertama itu shift detector, kedua speeded up robust feature, yang ketiga ada Harris corner detector, lalu yang terakhir ada feature from accelerated segment test atau FAST. Nah, kalau shift ini dia itu menggunakan foto dengan skala yang berbeda dengan menggunakan Gaussian convolution. Dan dari gambar yang bersebelahan atau bertambalan disubtraksikan untuk memproduksikan gambar Gaussian yang berbeda-beda. Lalu feature point yang akan menjadi kandidat dikomparasikan terhadap setiap pixel tetangganya. Untuk algoritma search sendiri itu dia sebenarnya hampir sama dengan shift. Perbedaannya itu algoritma search dilakukan berdasarkan dari hasil integral images dan merupakan determinan Hessian dari setiap pixel yang sudah dikalkulasikan. Lalu algoritma yang ketiga yaitu Harris, itu dilakukan dengan cara mendeteksi poin yang memiliki perbedaan densitas yang tinggi terhadap setiap pixel di foto. Dan yang terakhir yang algoritma FAST itu merupakan corner detector dan lebih cepat dari Harris, dilakukan dengan mendeteksi sebuah pixel sebagai pojok atau corner. Lalu kita masuk ke perbandingan feature point descriptor. Maksud saya algoritma dan metode yang digunakan untuk pembuatan point cloud. Yang pertama itu yang monocular image, itu kalau feature extraction itu menggunakan algoritma shift, surf, asif, freak, Harris corner detector, FAST, dan MSD. Untuk feature matching, dia menggunakan algoritma Ransec, ANN, FLAN,
Dan yang untuk kamera motion estimation dia itu menggunakan algoritma DLT, 5-point algorithm, 8-point algorithm. Untuk sparse 3D reconstruction-nya dia itu menggunakan triangulation algorithm. Untuk model parameter correction-nya itu menggunakan bundle adjustment. Untuk absolute scale recovery-nya itu menggunakan georegistration, recovering secara manual, lalu recovering by pre-measure object. Lalu untuk dense 3D reconstruction-nya itu menggunakan GVMS, PMVS, dan semi-global matching. Kalau misalnya algoritma yang digunakan untuk stereo image itu menggunakan two-step procedure. Lalu selanjutnya, perbandingan feature point descriptor. Untuk yang SIF itu, dia itu bagus terhadap skala, rotasi, dan perubahan translasi. Sedangkan untuk surf descriptor itu, dia itu robust to scale and rotation changes. Sedangkan untuk freak, dia itu juga sama seperti surf, dia itu bagus untuk skala dan perubahan rotasi. Perbedaannya itu biasanya di kecepatannya. Kalau misalnya surf itu dia lebih cepat daripada SIF, namun biasanya poin yang dihasilkan itu lebih sedikit daripada SIF. Nah, lanjut ke feature matching. Feature matching ini bertujuan untuk melakukan matching feature point dari gambar yang saling memiliki korelasi, serta menghapus false match dengan menggunakan feature point dari tahapan yang dilakukan sebelumnya. Nah, algoritma yang digunakan untuk feature matching ini ada dua. Yang pertama itu ANN algorithm dan Ransack algorithm. ANN algorithm ini merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan pencocokan feature point dari gambar yang memiliki korelasi dengan menghitung Euclidean distance feature point descriptor dari dua gambar yang berpasangan. Lalu algoritma yang Ransack itu merupakan algoritma yang digunakan untuk menghapus false match dengan menggunakan geometri epipolar dari dua gambar. Epipolar geometri ini ditentukan berdasarkan random sampling, begitu. Lalu masuk materi camera motion estimation. Pada tahapan ini bertujuan untuk mencari nilai IOP dan EOP atau exterior orientation parameter dan juga interior orientation parameter. Nah, sumber untuk mencari EOP dan IOP ini dari mana? Yaitu dari feature point dari gambar yang berpasangan. Nah, lalu ke tahapan selanjutnya itu sparse 3D reconstruction. Itu bertujuan untuk mencari IOP. Algoritma yang digunakan itu dengan menggunakan triangulation algorithm. Jadi pada intinya sparse 3D reconstruction ini bertujuan untuk melakukan komputasi lokasi 3D dari setiap poin dengan menggunakan feature point yang memiliki korelasi dan parameter kamera untuk membuat point cloud dari scene. Nah, jadi hasil point cloud yang dihasilkan sudah berbentuk 3D. Lalu masuk ke generating point cloud from stereo image. Nah, pada dasarnya itu proses pembuatan point cloud dengan stereo image ini memiliki langkah yang hampir sama dengan monocular image. Yang berbeda pada metode ini, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya itu, yang di bagian diagram alir, yaitu langkah untuk memperoleh kamera motion estimation itu dihapus. Dan pada langkah ini tuh, pada tahapan ini, dia itu menambahkan langkah berupa binocular camera calibration sebelum langkah feature extraction. Nah, fungsi dari binocular camera calibration ini, dia itu berfungsi untuk mencari parameter IOP dan EOP dari kedua kamera. Nah, lanjut untuk mencari generating point cloud dari video frame. Yang untuk membuat point cloud dari video frame ini bisa dilakukan dengan monocular kamera, yang kedua bisa dilakukan dengan binocular kamera.
Untuk proses generating point cloud dengan video kamera itu sama dengan proses generating point cloud dengan menggunakan binokular kamera dan monokular kamera yang dilakukan sebelumnya. Jadi secara umum semua frame yang dalam video kamera itu akan digunakan sebagai bahan data input untuk melakukan proses generating point cloud. Namun jika frame video yang besar ingin digunakan, maka akan penting untuk digunakan keyframe. Lanjut, untuk alasan kenapa digunakan keyframe ini, yang pertama itu apabila video frame terlalu banyak. Video frame yang terlalu banyak itu akan memperpanjang waktu pemrosesan data. Lalu untuk objek yang kita ingin buat model 3D-nya itu hanya tampil pada sebagian porsi video frame saja. Lalu yang ketiga itu video frame kadang-kadang berkualitas rendah. Video frame yang berkualitas rendah ini biasanya itu bisa dilihat dengan banyaknya motion blur. Nah, ini akan bisa mengurangi kualitas hasil rekonstruksi 3D. Nah, lanjut. Untuk bagaimana metode yang digunakan untuk memilih keyframe. Yang pertama itu, yaitu menggunakan berdasarkan jumlah nomor konsekutif video frame. Jadi, pada video frame itu, kita memilih frame, misalnya terdapat 1000 video frame. Jadi, kita memilih semua frame yang ada pada video untuk dijadikan bahan data input untuk generating point cloud. Lalu bisa juga kita hanya memilih beberapa frame yang digunakan sebagai keyframe. Kalau misalnya dipilihnya ini apabila dia sudah memenuhi kriteria seperti tanpa motion blur dan juga dia memiliki projection error-nya itu yang kecil nilainya. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Dinar. Oke, selanjutnya yaitu teknik yang digunakan dalam pemrosesan point cloud. Nah, di dalam paper ini terdapat 4 metode atau teknik yang digunakan dalam pemrosesan point cloud. Yang pertama itu ada point cloud pre-processing, yang kedua itu ada mesh reconstruction, ketiga ada point cloud segmentation, dan yang keempat ada point cloud modeling. Nah, di sini kita akan bahas teknik yang digunakan itu cara satu persatu. Yang pertama itu yaitu point cloud pre-processing. Nah, tujuan dari teknik ini yaitu dengan menghasilkan point cloud dengan kualitas tinggi yang nanti digunakan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, pada tahapan point cloud pre-processing itu sendiri, sebenarnya memiliki 4 subtahapan, yaitu tahapan registration, noise filtering, outlier removal, dan downsampling. Nah, tahapan-tahapan tersebut dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh aplikasi dan kualitas dari titik point cloud itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada mesh reconstruction. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk menghasilkan mesh model dari objek atau object of interest. Mesh reconstruction itu penting karena memiliki 2 poin penting, yaitu yang pertama, jika dibandingkan dengan dense cloud, mesh reconstruction memiliki penyajian yang visualitasnya lebih baik dibandingkan dengan dense cloud. Dan yang kedua itu model mesh yang diperoleh dari hasil mesh reconstruction bisa digunakan untuk aplikasi lain seperti crack detection. Yang ketiga itu ada point cloud segmentation. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk mengelompokkan point cloud dan memperoleh poin dari object of interest. Nah, pengelompokan point cloud itu dibagi menjadi 2, yaitu feature based segmentation dan model based segmentation. Nah, feature based segmentation itu sendiri yaitu mengelompokkan point cloud berdasarkan fitur dari setiap poin yang ada di point cloud. Fitur based segmentation ini lebih baik digunakan ketika fitur poin dari object of interest terlihat jelas daripada poin-poin yang lain. Nah, yang kedua itu ada model based segmentation. Model based segmentation itu tujuannya itu untuk mengelompokkan point cloud berdasarkan model matematika dari object of interest.
Nah, teknik ini, pengelompokan ini lebih baik digunakan ketika model matematika dari object of interest itu diketahui. Dan yang keempat itu ada teknik point cloud modeling. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk menghasilkan model geometri dari object of interest itu sendiri. Nah, point cloud modeling ini menghasilkan model geometri dari object of interest menggunakan pengelompokan point cloud pada tahapan sebelumnya yaitu point cloud segmentation. Next, selanjutnya yaitu aplikasi 3D reconstruction technique yang akan dijelaskan oleh Dinar. Yes, aman. Baik, selanjutnya adalah aplikasi dari metode rekonstruksi 3 dimensi. Yang pertama ada reconstructing dan managing construction site. Yang kedua adalah reconstruction pipeline of MEP system. Dan yang ketiga adalah achievement of the application of the technique. Baik, yang pertama dari reconstructing dan managing construction dilanjut, Al. Ya, dari reconstructing dan managing construction site itu merupakan rekonstruksi dan mengelola lokasi konstruksi dalam aplikasi utama teknik rekonstruksi 3 dimensi di lokasi konstruksi teknik sipil. Mengelola lokasi konstruksi dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu pertama memantau dan kedua adalah mengakses informasi. Yang pertama untuk reconstructing construction site, titik fitur dalam 2 bingkai video akan diambil secara bersamaan dari kamera video yang terkalibrasi dengan kamera binokular deteksi masing-masing menggunakan SURF. Titik fitur adalah 2 bingkai video yang dicocokkan, dan titik fitur yang cocok dengan outlier dihapus dari ransack algorithm. Kemudian triangulasi digunakan untuk menghasilkan point cloud jarang di lokasi konstruksi. Namun point cloud jarang yang dihasilkan tidak cukup untuk tujuan visualisasi, sehingga diperlukan proses yang lebih. Yang kedua adalah managing construction site. Untuk menggabungkan teknik rekonstruksi 3 dimensi dan augmented reality digunakan untuk memantau kemajuan lokasi konstruksi dalam studi mereka. Sistem yang terdiri dari klien udara, klien rekonstruksi, dan klien augmented reality seluler dikembangkan. Micro aerial vehicle image diperoleh dari kamera bermata pada klien udara, diproses melalui aplikasi yang digunakan dan menggunakan algoritma pada SURF, ANN, dan Ransack. Lanjut, Wal. Selanjutnya adalah reconstruction pipeline of MEP system. Reconstruction pipeline of MEP system itu melakukan rekonstruksi jalur pipa pada sistem MEP. Sebagian besar berfokus pada perluasan point cloud dari jalur pipa sistem MEP. Dan hampir semua point cloud berasal dari pemain daya laser. Secara umum, rekonstruksi pipeline sistem MEP dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu segmentasi point cloud dan yang kedua adalah pemodelan pipeline. Untuk segmentasi point cloud sendiri yaitu digunakan sebuah algoritma untuk mendapatkan titik awan atau point cloud pipa sistem MEP dari point cloud bangunan. Dalam algoritma ini, titik dengan kekasaran permukaan di bawah ambang dipilih sebagai seed point, dan titik yang memenuhi ambang kekasaran spesifik ditambahkan ke wilayah sama dengan seed point. Yang kedua adalah modeling pipeline of MEP system. Ekstraksi kerangka seluruh saluran pipa dengan algoritma berbasis diagram Voronoi dan algoritma penimpisan topologi pertama kali diimplementasikan pada point cloud yang diperoleh dari pemindai laser, dan hasilnya adalah titik kerangka dari setiap pipa dan konektivitas atau connectivity antara titik kerangka. Kemudian titik kerangka diklasifikasikan berdasarkan segmentasi berbasis fitur. Titik kerangka yang tersisa mewakili pipa siku. Lanjut. Baik, ini merupakan tabel dari automation level of each step in 3D reconstruction technique. Bisa dilihat apabila tanda dengan poin plus, maka itu bisa diterima, dan apabila tanda dengan garis bergelombang itu diterima namun beberapa bagian saja. Gitu. Yang terakhir adalah achievement of application of the technique, yaitu
Teknik rekonstruksi tiga dimensi telah dimanfaatkan dalam aplikasi tersebut. Kategori dalam teknik sipil sebagai rekonstruksi kelompok objek, rekonstruksi komponen bawah, penilaian informasi, penilaian kinerja energi, dan yang lain-lain. Seperti yang dilihat pada tabel sebelumnya. Hingga saat ini proses pembangkitan point cloud dari citra monokuler telah diotomatisasi untuk beberapa kasus di mana langkah pemulihan skala absolut tidak diperlukan, sedangkan pada proses pemosesan point cloud dan proses pembangkitan point cloud dari gambar stereo dan bingkai video telah semi otomatis. Perbedaan dimensi output teknik rekonstruksi tiga dimensi berkisar dari beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter, seperti yang ditunjukkan pada reconstruction yang awal tadi, yang dimana nilai tersebut dapat diterima untuk kasus di mana persyaratan penerapannya untuk akurasi yang tidak tinggi. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nawal Firjatullah. Oke, setelah melihat presentasi dari kelompok kami, dapat disimpulkan beberapa hal. Berdasarkan jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa 3D reconstruction and feature extraction dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari generating point clouds, teknik for processing point cloud, dan aplikasinya pada bidang keteknikan, serta prospeknya di masa mendatang. Jurnal ini juga membahas tantangan-tantangan yang muncul pada proses 3D reconstruction di masa kini. Jurnal ini juga lebih fokusnya tuh kepada teknik sipil dibanding jurusan lainnya, karena dia lebih ingin merekonstruksi dan mencari tantangan-tantangan pada bidang teknik sipilan. Selanjutnya adalah daftar pusaka. Berikut merupakan daftar pusaka yang daftar jurnal yang kami pakai sebagai referensi untuk membuat PowerPoint ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.